Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam satu suro di tanah Jawa bukanlah malam biasa. Udara dingin seolah membawa bisikan gaib dari balik pepohonan. Orang-orang tua akan selalu berpesan, "Le, ojo lungo adoh bengi iki." Alam gaib terbuka lebar. Dunia manusia dan makhluk halus berbaur. Sebuah larangan turun-temurun diyakini dengan keyakinan yang mengakar kuat. Namun, bagi Pak Mardi, seorang supir truk paruh baya dengan uban yang mulai menghiasi pelipisnya, larangan itu harus ia abaikan. Sebuah pengiriman penting, barang berharga yang tak bisa ditunda, menunggunya menembus pekatnya malam menuju alas Purwo yang terkenal angker. Malam ini, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui logika. Jam menunjukkan pukul 9 malam, ketika Pak Mardi memacu truk tuanya menembus kegelapan. Jalanan aspal mulai berganti dengan bebatuan dan tanah. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang samar. Perasaan was-was yang ia coba tepis dengan nyanyian pelan dari radio. Alas Purwo. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Semakin dalam memasuki hutan, aroma tanah basah dan daun-daun kering menyeruak, bercampur dengan bau rempah dari sesajen yang entah diletakkan siapa. Tiba-tiba, dari arah bak truk yang sebenarnya kosong, terdengar suara aneh. Tok, tok, tok. Ketukan itu berulang, ritmis, seolah ada yang mencoba menarik perhatiannya. Pak Mardi menoleh ke spion tengah, tidak ada apa-apa selain gelap. Paling angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketukan itu tidak berhenti. Kali ini disusul oleh suara gesekan pelan, seperti kain kasar yang diseret di lantai bak. Dan kemudian, sebuah tangisan lirih, samar, namun jelas terdengar di antara deru mesin. Tangisan itu seperti milik seorang anak kecil, pilu dan mengiris hati. Pak Mardi meneguk ludah. Jantungnya mulai berpacu. Ia mempercepat laju truknya, berharap bisa segera melewati bagian hutan yang mencekam ini. Belum sempat rasa lega menjalar, tiba-tiba mesin truk Pak Mardi mengeluarkan suara batuk-batuk, lalu mendadak mati total. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan embusan angin yang kini memenuhi udara. Truknya mogok di tengah alas Purwo, dalam kegelapan yang pekat. Pak Mardi mencoba menyalakan mesin berulang kali, namun nihil. Dengan napas berat, ia akhirnya memutuskan untuk turun memeriksa ban, berharap ada kerusakan minor yang bisa ia tangani. Ia meraih senter di bawah jok, cahaya kuningnya menembus kegelapan minim. Saat ia berjalan menyusuri sisi truk, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di bawah kolong ban belakang. Sepasang kaki. Pucat pasi terlihat jelas di antara bayangan gelap. Berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Kuku-kukunya hitam, kotor, dan kulitnya tampak keriput. Darah Pak Mardi serasa membeku. Ia mendekat perlahan. Jantungnya berdebar kencang, nyaris meledak. "Siopo kui?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Kaki itu tetap diam, seolah patung. Pak Mardi mengulurkan tangan, ingin menyentuh, memastikan. Namun begitu ujung jarinya nyaris menyentuh, sosok itu tiba-tiba lenyap, seolah ditelan kegelapan malam. Sekejap, tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya gelap, suara hutan yang kini terasa lebih mencekam, dan detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinga. Keringat dingin membasahi punggung Pak Mardi. Keputusasaan melanda Pak Mardi. Truknya mogok, sosok misterius menghilang, dan ia sendirian di tengah hutan angker. Ia tahu berdiam diri bukanlah pilihan. Dengan mengucap doa dalam hati,
Ia memberanikan diri berjalan menembus kegelapan, berharap menemukan pertolongan. Langkahnya gontai, kakinya terasa berat, namun ia terus berjalan. Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba di kejauhan Pak Mardi melihat secercah cahaya remang. Harapan kembali membuncah. Ia mempercepat langkah dan tak lama kemudian ia menemukan sebuah desa. Lampu-lampu minyak menerangi beberapa rumah, menciptakan suasana yang aneh seperti desa di zaman dulu. Beberapa orang terlihat berlalu lalang di jalanan tanah. "Pak, Bu, nyuwun tulung," seru Pak Mardi menghampiri seorang ibu yang sedang menyapu halaman. Ibu itu menoleh, wajahnya pucat pasi, matanya kosong tak berbinar, dan bibirnya terkatup rapat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Pak Mardi dengan pandangan hampa. Pak Mardi mencoba berbicara dengan beberapa warga lain, namun hasilnya sama. Semua berwajah pucat, mata kosong, dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Suasana desa itu terasa sunyi, meskipun ada aktivitas. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada obrolan antar tetangga. Hanya keheningan yang menyesakan. Rasa takut Pak Mardi semakin kuat. Ia merasa sedang berada di dunia lain, tempat yang seharusnya tidak ia pijak. Panik mulai menyergap Pak Mardi. Ia merasa terjebak di antara makhluk-makhluk yang bukan manusia. Pandangannya berkeliling, mencari tempat untuk menenangkan diri. Matanya tertuju pada sebuah musola tua yang sedikit menjorok ke dalam. Cahayanya paling redup di antara yang lain. Dengan langkah gemetar, ia masuk. Musola itu bersih, meskipun terlihat kuno. Bau kemenyan samar-samar tercium. Pak Mardi segera berwudu dengan air dingin yang menggigilkan, lalu menunaikan sholat Isya dengan penuh kepasrahan. Ia berdoa, memohon perlindungan, merasa bahwa hanya kepada Tuhanlah ia bisa bersandar di tengah situasi yang tak masuk akal ini. Ia menutup doa dengan harapan yang tulus. Usai sholat, setelah merasa sedikit lebih tenang, Pak Mardi melangkah keluar dari musola. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya kembali berdebar kencang. Desa itu, musola itu, lenyap tanpa jejak. Tidak ada lagi lampu-lampu remang. Tidak ada lagi rumah-rumah tua. Tidak ada lagi penduduk berwajah pucat. Yang ada hanyalah hutan gelap yang sunyi, sama seperti saat ia pertama kali mogok. Ia sendirian. Musola tempat ia sholat tadi seolah tak pernah ada. Kepanikan hebat kini benar-benar menguasai Pak Mardi. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke tempat truknya mogok. Air mata mulai mengalir, bercampur dengan keringat. Ketika ia tiba di dekat truk, ia mencoba kembali menyalakan mesin. Dan anehnya, mesin yang tadinya mati total, kini langsung menyala dengan mulus, seolah tidak pernah ada masalah. Tanpa membuang waktu, Pak Mardi tancap gas, memacu truknya menjauh dari alas purwo yang menyimpan misteri. Ia terus melaju, tak peduli arah. Yang penting, keluar dari hutan terkutuk ini. Setelah beberapa waktu, di kejauhan, ia melihat secercah cahaya terang. Berbeda dengan cahaya remang di desa misterius tadi. Ini adalah cahaya lampu kota, sebuah tanda peradaban. Rasa lega mulai menjelari tubuhnya. Ia mempercepat laju, semakin dekat dengan cahaya. Namun, saat mendekat, ia terkejut setengah mati. Truknya yang seharusnya berada di jalan raya, tiba-tiba berada di tengah sawah yang luas. Lumpur menggenang di mana-mana, dan roda-roda truknya terbenam dalam lumpur basah. Mustahil. Bagaimana bisa sebuah truk sebesar ini masuk ke tengah sawah tanpa ada jalan setapak yang layak? Pagi harinya, warga sekitar menemukan truk Pak Mardi teronggok di tengah sawah. Mereka kebingungan, tak ada satupun jalur yang memungkinkan truk bisa masuk ke sana. Pak Mardi menceritakan kisahnya, namun wajah-wajah warga hanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan ngeri. Mereka saling berbisik, memandang Pak Mardi dengan tatapan aneh. Kisah Pak Mardi dengan cepat menyebar, menjadi bisik-bisik seram di kalangan warga dan para sopir truk lain. Sebuah legenda baru lahir tentang kengerian alas purwo di malam 1 Suro. Sejak kejadian itu,
Pak Mardi tak pernah lagi berani bepergian di malam sakral itu. Ia selalu teringat akan wajah-wajah pucat, kaki misterius, dan musola yang hilang. Malam satu suro kembali diingatkan sebagai malam pantangan, ketika dunia gaib dan dunia manusia bertemu dalam balukan misteri yang tak terpecahkan. Sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berani melanggar. Dan di setiap malam satu suro, angin yang berdesir di alas Purwo seolah membawa kembali tangisan lirih, gesekan misterius, dan ketukan-ketukan yang tak terlihat, mengingatkan akan bahaya yang mengintai di balik kegelapan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.